Podcast ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Halo Visipers, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dimanapun kalian menonton video ini. Aku ucapin selamat berlibur dulu ya buat kalian yang mungkin nih udah nonton video ini pas musim liburan. Aku yakin banget kalian nonton video ini pas liburan nih. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa hal yang sangat menarik dengan bintang tamu yang menarik juga, karena kita sebagai seorang mahasiswa, kita tentunya ingin menjadi mahasiswa yang bukan hanya mahasiswa yang biasa-biasa saja, tetapi mahasiswa yang berprestasi, berdedikasi, dan berkontribusi nyata dalam masyarakat ataupun bagi universitas tercinta kita. Nah, tentunya hal itu bisa dicapai oleh teman-teman nih yang mungkin masih maba ataupun teman-teman yang masih menjadi mahasiswa untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, untuk itu pada podcast hari ini kita udah kesempatan nih mengundang salah satu mahasiswa hebat dan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2025. Oke, mungkin bisa langsung zoom out ya ke Kak Silvi. Halo Kak Silvi, halo, tepuk tangan dulu. Halo. Oke, mungkin biar lebih jelas lagi kita siapa sih Kak Silvi itu, bisa langsung aja perkenalan Kak ke kamera. Oke, aku baik Sylvia Reni Putri. Kalian semua bisa panggil aku Silvi. Aku dari HI22 sebagai mahasiswa berprestasi FISIP tahun 2025. Wih, tepuk tangan dulu. Jadi Kak Silvi ini adalah mahasiswa prestasi dari FISIP teman-teman. Dari bidang jenjang sarjana. Iya, Benar. Jadi betul. Mapres itu ada dua, ada sarjana, ada diploma. Nah, Kak Silvi ini adalah bagian dari Mapres sarjana seperti itu. Oke, Kak Silvi, tentunya tadi kan udah perkenalan Kak. Tentunya sebagai mahasiswa prestasi nih Kak, mungkin ada bisa cerita yang bisa Kak Silvi kulik atau Kak Silvi istilahnya bagikan lah kepada teman-teman bagaimana tips and trik menjadi mahasiswa prestasi. Kemudian bukan hanya dalam konteks perlombaan kemarin sebagai Mapres ya, tapi secara umum istilah mahasiswa prestasi secara umum itu bagaimana? Pastinya Kak Silvi ini bukan mahasiswa yang kaleng-kaleng ya teman-teman, pasti udah banyak sekali prestasinya pasti itu tentunya kayak gitu. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama mungkin nih, Boleh, santai boleh. aja kayak gitu. Uh, Menurut kakak mahasiswa itu seperti apa Kak seharusnya? Mahasiswa seharusnya ya. Mungkin kalau kalian buka internet tuh kalian banyak lihat istilah-istilah kayak mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura gitu ya. Benar-benar. Nah, ada tuh mahasiswa yang kerjanya kuliah pulang, atau misalnya kuliah rapat gitu kan. Saking banyaknya ikut organisasi. Kura-kura itu. Kura-kura itu. Benar-benar. Menurutku sih definisi untuk mahasiswa itu cukup subjektif ya. Akan tetapi satu hal yang pasti, mahasiswa itu pastinya harus belajar. Yang utama kalian itu mahasiswa, jadi tujuan kita itu semuanya adalah untuk lulus tepat waktu, pastinya ya. Nah. Tapi selain itu, aku juga berpikir bahwa sebagai mahasiswa kita juga perlu produktif di luar aktivitas akademik kita di kampus. Contohnya, misalkan kalian ikut organisasi, ikut magang, ataupun ikut kegiatan lainnya yang ngembangin skill kalian. Menurut aku, mahasiswa itu bukan cuma pelajar yang belajar di kampus, tapi pelajar yang juga ikut berkembang maupun itu di dalam kampus ataupun di luar kampus. Karena tujuan kita setelah lulus itu kan untuk kita bisa bekerja ya, untuk menjadi orang yang sukses gitu. Jadi sebagai mahasiswa, nggak hanya belajar yang penting, tapi juga ngembangin skill itu menurut aku juga penting gitu. Oke. Jadi ada dua rincian nih mahasiswa itu sebagai apa. Yang pertama tentunya mahasiswa sebagai seorang pelajar yang Betul. menginginkan lulus, pastinya lulus tepat waktu. Terus Betul. yang kedua adalah mahasiswa yang istilahnya bisa melatih skill kayak gitu. Subjektif, cukup subjektif Subjektif, sekali iya menurut betul. pendapat Kak Silvi seperti itu. Nah, kemudian tadi kita udah dapat deskripsi ya dari Kak Silvi tentang mahasiswa. Kemudian ada dua kata nih Kak, ada tambahan. Mahasiswa berprestasi. Nah, itu seperti apa Kak? Dalam arti umum ya, bukan sebuah gelar atau bagaimana. Mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang memiliki kontribusi.
kontribusi baik secara akademik ataupun berimpact kepada masyarakat. Karena prestasi itu ada banyak hal ya, ada varietasnya. Ada yang kita berprestasi dalam hal kita berimpact kepada masyarakat, ataupun kita berprestasi dalam kompetisi atau kayak konferensi dan lain sebagainya. Menurutku mahasiswa berdampak adalah mahasiswa berprestasi. Oke, jadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya yang menang lomba teman-teman, Betul. tapi yang berkontribusi juga bagi masyarakat seperti itu. Betul. Sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi juga kan? Ah ya, betul. Apa aja Kak? Aduh. Sesuai dengan Kemendikbud. Oke, kan benar. Berdampak gitu kan. Oke, jadi Tridharma perguruan tinggi itu ada pengajaran, kemudian apa lagi? Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mahasiswa yang berprestasi itu bukan hanya mahasiswa yang ikut lomba, mahasiswa yang mendapatkan piala atau mahasiswa yang mendapatkan medali, tetapi juga mahasiswa yang berkontribusi, istilahnya bagi masyarakat, bagi kampusnya, bagi fakultasnya itu memiliki kontribusi nyata bagi mereka. Oke, udah nih mahasiswa udah, sekarang mahasiswa berprestasi udah. Nah Kak Baik ini kan kemarin sempat aku udah ngucapin selamat belum ya Kak ya? Kayaknya belum Kak ya. Lupa. Jadi oke. Jadi aku mau ngucapin dulu nih selamat kepada Kak Baik atau Kak Silvi yang sudah berhasil nih kemarin memenangkan mahasiswa prestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2025. Tepuk tangan dulu ya. Oke, berbeda dengan deskripsi sebelumnya yaitu mahasiswa prestasi secara umum, mahasiswa berprestasi yang diperoleh oleh Kak Baik ini sebagai sebuah gelar teman-teman, di mana gelar ini diperoleh karena perjuangan yang sangat panjang, tentunya persiapan yang sangat panjang pula, dan kemudian ada seleksinya. Ada seleksinya kemarin, gimana? Iya. Cukup kangen nggak dengan seleksi itu? Enggak. Karena ketat ya, ketat banget. Okay. Pertanyaan-pertanyaan dosennya udah gimana? Wah, aku dibombardir 10 pertanyaan kemarin. Oke, tentunya seperti itu ya. Iya. Ini karena mahasiswa berprestasi banget, jadi kayak gitu. Jadi harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya pasti berbobot dong, pasti. Oh, pasti. Oke, kembali lagi nih. Mahasiswa berprestasi FISIP 2025. Nah, pertama kali nih Kak, pas daftar sebagai mahasiswa prestasi, bisa diceritakan dong Kak, kenapa Kakak bisa menjadi Mapres gitu? Perjalanan Kakak. Oke, sebenarnya awalnya ya aku tuh kurang tahu ya tentang Mapres itu apa. Aku taunya Mapres ya udah ajang mahasiswa berprestasi. Tapi nggak pernah terpikir buat aku tuh buat ikut juga gitu sebagai mahasiswa berprestasi. Sampai akhirnya waktu itu aku lihat pengumumannya yang di-share broadcast-nya itu pembukaan pendaftaran mahasiswa berprestasi. Yang waktu itu sebenarnya waktunya cukup mepet ya. Kayak sekitar hamin seminggu sebelum penutupan pendaftaran. Dan waktu itu aku kan kebetulan lagi aktif-aktifnya ya di bidang lomba, misalkan kayak gitu. Aku berpikir kalau misalkan, mungkin ini juga salah satu kesempatan aku buat kayak membuktikan bahwa lomba-lomba yang selama ini aku ikuti, terus kontribusi yang selama ini aku jalanin tuh nggak sia-sia gitu di ajang ini. Jadi aku daftar, aku ikut, dan ternyata wah banyak banget ya yang daftar untuk tahun ini gitu di FISIP. Dan aku lihat kayak orang-orangnya tuh keren-keren banget, semuanya berprestasi pastinya ya. Pastinya sih. Karena kalau ikut ya pasti berprestasi dong. Terus habis itu ya akhirnya setelah daftar, seleksi, dan terpilih menjadi mahasiswa berprestasi FISIP gitu. Oke, bener banget nih, udah seleksi panjang. Oh, ternyata baru tahunya hamin seminggu. Kurang kayaknya. Kurang malah. Iya. Ada cerita lain nggak di balik itu? Waktu itu sebenarnya taunya itu barengan banget sama lomba ya. Jadi barengan banget sama lomba. Jadi aku tuh persiapan untuk Mapres ini sebenarnya cuma 2 hari. Waktu itu untuk yang persiapan membuat dokumennya ya. Kalau persiapan prestasi ya pastinya sudah dari maba dong. Iya, pasti dong. Pasti. Nah, untuk dokumennya itu aku persiapan selama 3 hari penuh. Itu aku tetap buat dokumen dan lain sebagainya gitu. Untuk mahasiswa berprestasinya, terus aku submitnya itu juga sebenarnya di H-1 pengumpulan berkas gitu. Ini mepet sekali pastinya. Iya, mepet sekali. Tapi tentunya itu udah kayak dipikirin matang-matang gitu konsepnya, cuman baru eksekusinya hari itu gitu.
Ini mungkin bagi para maba atau bagi para mahasiswa mungkin ya. Jadi info lomba dan info seperti itu adalah bagaimana kita mencari kesempatan ya Kak. Ya, betul. Seperti kabar kini. Jadi infonya Hamin 2 hari atau persiapannya 2 hari. Persiapannya 2 hari. Ya Hamin seminggu lah kayak gitu mengetahui informasi. Mungkin bagi kita yang mungkin apa ya istilahnya, aduh kok udah mepet nih udah kurang persiapan kayak gitu. Tapi Kak Baik di sini melihat dari sisi lain teman-teman. Jadi melihat oh ini kesempatanku jadi Betul. ya apa adanya ya udah kita maju aja kayak gitu ya Kak ya. Betul. Oke, ditambah lagi oke seperti itu. Nah, kemudian nih Kak, sebagai mahasiswa prestasi, poin-poin penilaiannya dong Kak. Poin-poin penilaian. Sebenarnya tuh poin penilaiannya tuh banyak banget ya. Wah. Dari indikator prestasinya pun itu ada poinnya. Jadi prestasi internasional, nasional gitu, itu beda-beda poinnya. Dan ada 3 poin utama yang dinilai kalau misalkan kalian seleksi di fakultas, univ maupun nasional nantinya ya. Itu ada yang pertama, itu ada gagasan kreatif. Yang kedua itu adalah capaian unggulan kalian atau prestasi kalian. Terus yang ketiga itu adalah video. Jadi kalian tuh buat video dalam bahasa Inggris. Nah, videonya ini dan semua yang kalian buat itu tentunya harus terintegrasi juga dengan Sustainable Development Goals-nya dari PBB dan juga dari goals-nya Kemendikti sekarang, yaitu berdampak gitu ya, atau asa cita. Jadi itu kalian harus integrasiin benar-benar. Nah, 3 poin utama itu yang nanti bakal dinilai sampai di jenjang nasional gitu. Oke, ini ada 3 tadi, ada gagasan kreatif, kemudian capaian, kemudian video. Iya, betul. Videonya ini video ini ya, pasti video apa? Bahasa Inggris. Oke, video bahasa Inggris. Video kita berpidato. Iya, video bahasa Inggrisnya itu tentang membahas isu-isu yang ada di SDG gitu. Oke, SDGs ya. SDGs. Iya. Oke, aku masuk catatan dulu ini teman-teman. Jadi Mapres di sini mungkin bisa dibilang sebagai bentuk sebuah ajang dari pemerintah yang berdasarkan program SDGs. Oke, berarti hampir sama dengan PKM. Iya, betul. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Kalau mungkin PKM itu berkelompok secara proposal, secara kegiatan, sedangkan kalau Kak Baik, kalau Silvi ini secara individu dan secara prestasional seperti itu. Oke, sebelumnya nih, tadi kan udah ada 3 nih Kak, ada capaian, ada gagasan, ada video. Iya. Nah, capaian Kak Baik kalau boleh tahu nih, nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa. Capaian Kakak selama jadi mahasiswa sehingga sampai naik menjadi mahasiswa prestasi itu apa aja kalau boleh tahu? Oke. Mungkin dari aku tuh banyak banget ikut kompetisi ya kalau teman-teman semua tahu gitu. Aku tuh paling banyak kontribusinya itu di dalam kompetisi, terutama kompetisi debat gitu. Nah, selain kompetisi debat, aku juga ikut seleksi yang lain, kayak P2MW, terus kayak kegiatan-kegiatan event gitu-gitu, volunteer juga ada. Ataupun dulu pas dari dulu sebelum aku kuliah pun aku juga sudah ikut duta seperti itu. Jadi untuk kuliah yang sekarang, aku lebih banyak memfokuskan kepada lomba, misalkan lomba debat atau lomba penciptaan esai, cinta puisi, pokoknya semua apapun hal yang bisa aku gapai itu aku bakal ikutin gitu. Oh iya, jadi kayak kayaknya ini tipe-tipe Kak Silvi ini tipe-tipe mahasiswa yang pengoleksi ini ya, pamflet lomba ya Kak ya? Iya, betul. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau jadi mahasiswa yang prestasi harus juga apa ya? Dalam istilah ikut lomba lah. Iya. Ya, karena salah satu prestasi itu tadi udah dibilang selain kita berdampak atau berkontribusi dalam masyarakat, salah satunya dengan ikut lomba dan memenangkan lomba. Oke, tadi ada satu nih Kak yang menjadi garis bawah dari saya, yaitu adalah debat. Yep. Nah, siapa sih yang nggak tahu Kak Silvi gitu? Debatnya tuh luar biasa sekali. Kemarin bahkan sampai juara 2 ya. Iya, waktu itu Oke, juara 2 waktu itu juara 2. Oh, aduh kok kayaknya agak ragu ini. Kayaknya ada prestasi terbaru dari Enggak, belum. Oh, belum. Oke. Kayak terakhir kali yang saya tahu adalah Kak Silvi, kemudian Kak siapa? Kak Tiona dan Kak Algi itu juara 2 teman-teman. Lombanya di mana Kak? Kalau boleh tahu. Waktu itu di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, ini guys. Nanti mungkin kalau ada dokumentasinya dikirim ke saya Kak ya. Nanti pas ID-nya visit? Oke, boleh. Oh iya, udah di sana ya. Iya. Tim editor nanti bisa dimasukin dulu ya. Oke, kemudian debat Kak. Ya. Nah, debat itu Kakak debat di bidang apa? Oke.
Sebenarnya untuk debat ya, aku tuh lebih debat di bidang bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Waktu itu awalnya aku ikut debat itu di SMA, seleksi kabupaten untuk National School Debating Championships gitu. Wow. Nah, di debat itu sebenarnya ada namanya debat yang biasa, KDMI, NUDC, ada juga debat hukum, debat ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget macamnya, guys. Tapi kalau aku spesialisasiku itu di KDMI dan NUDC gitu. Jadi apa ya, untuk debat ini sebenarnya ya, aku melihat banyak banget ya orang-orang yang berkembang di debat ini melalui coach misalkan, atau misalkan mereka dibimbing gitu. Nah, secara pribadi aku itu adalah orang yang otodidak. Jadi selama aku SMA sampai sekarang aku belum pernah dibimbing intensif oleh coach gitu. Jadi opportunity yang aku peroleh sampai sekarang ini itu aku cari sendiri gitu. Jadi keterbatasan sumber daya, keterbatasan uang, ataupun keterbatasan fasilitas di univmu itu nggak akan jadi batasan atau halangan buat kamu gitu. Oke. Sedikit curhat tadi ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, Kak Silvi ini debat itu otodidak. Ya, otodidak. Dibilang otodidak teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian nih misalkan nih di univ kalian masih belum ada apa istilahnya? Belum ada organisasi UKM-nya gitu ya. Komunitasnya kayak gitu. Jangan nyerah teman-teman. Bisa jadi kalian sebagai seorang perintis di sana seperti itu. Kemarin juga ini tiba-tiba informasi juga ya, tiba-tiba itu aku itu masuk grup, Kak. Grup komunitas debat nih. Nah, ini udah Kak Silvi ini kan dari sebagai seorang finalis debat, kemudian ikut lomba, kemudian dari sana muncul keresahan nih. Di FISIP sama di UNED mungkin belum ada komunitas atau yang menaungi debat ini. Kemudian Kak Silvi membangun sebuah komunitas debat seperti itu. Harapannya mungkin Kak buat komunitas debatnya Kak Silvi ini ada apa? Harapanku ya komunitas ini bakal jadi wadah buat orang-orang yang berpotensi dan juga berminat ya untuk melakukan debat, untuk bisa berkembang di kemudian harinya. Mungkin sekarang komunitasnya itu cuma sebatas komunitas di FISIP dengan orang-orang yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi harapanku kemudiannya orang-orang ini bisa menjadi sumber daya manusia buat FISIP, buat UNED, untuk kedepannya ikut di ajang-ajang lomba debat yang lebih bergengsi gitu. Oke, benar banget seperti itu. Ya, ada debat, kemudian tadi ada ikut lomba apa juga? Esai. Apalagi Kak? Ayo. Puisi. Oke, puisi juga bisa. Iya. Kemudian? Puisi, apalagi ya? Mungkin P2MW juga ikut. P2MW. Pidato juga. Terus ya macam-macam. Macam-macam lah, banyak lah pokoknya ya Kak ya. Nah, kemudian Kak, secara debat nih, mungkin bagi mahasiswa baru atau mahasiswa yang masih maba juga mungkin baru tahu ya ada KDMI sama NUDC. Jadi buat kalian mungkin yang baru lulus SMA, di SMA itu mungkin kenalnya dengan Olimpiade, kemudian ada kalau yang dari madrasah ada KSM gitu. Di tingkat universitas itu ada juga teman-teman. Jadi mahasiswa itu bukan hanya belajar di kelas, bukan hanya berkontribusi di masyarakat, tetapi juga ada kompetisinya juga kayak gitu. Salah satunya adalah NUDC dan KDMI ini kayak gitu. Oke. Setelah itu ada pertanyaan lagi nih Kak. Tadi kan udah ada ya cerita tentang mahasiswa berprestasi. Kemudian pandangan Kakak tentang mahasiswa dan mahasiswa prestasi secara umum nih. Nah, kemudian oke, nggak apa-apa. Ngalir aja Kak, nggak apa-apa ya. Namanya ada gangguan. Halo, ada gangguan teknis. Gak usah dipotong, nggak apa-apa. Oke, Kak Silvi. Sebagai seorang mahasiswa prestasi nih, pastinya pernah dong merasakan menang dan kalah. Betul. Oke. Sekarang yang menjadi perhatian serius kita itu adalah stres pada mahasiswa, Kak. Nah, menurut data juga bahwa stres pada mahasiswa itu dipengaruhi oleh tuntutan akademik nih. Tentunya tuntutan nilai, kemudian tuntutan dari orang tua mungkin harus nilai seperti ini, harus menang lomba ini, kayak gitu nih. Nah, Kak Baik nih sebagai seorang yang udah berpengalaman dalam lomba-lomba, terus dalam hal akademik lainnya. Nah, Kakak bagaimana sih manajemen, bagaimana penerimaan diri lah kayak gitu, ketika kita kalah ataupun ketika kita menang seperti itu. Bisa dijelaskan, Kak? Oke, sebenarnya dari banyaknya lomba yang aku ikutin tuh sebenarnya kalahnya itu banyak banget ya, mungkin 70%-nya itu kalah gitu. Tapi kalah itu bagian proses buat menang.
Jadi Oke. kayak misalkan aku kalah lomba debat 10 kali mungkin, tapi yang orang lihat aku menangnya banyak banget, tapi di balik itu banyak banget kalahnya, banyak banget down-nya. Nangis juga pasti ada ya, apalagi dengan tuntutan akademik yang IPK harus segini, atau kita juga harus berprestasi, harus produktif juga. Itu kadang bikin stres. Pastinya kita semua pernah stres ya, pernah overwhelm, pernah breakdown juga, atau burnout ya kalau bahasanya sekarang itu. Oke. Tapi kayak pentingnya itu untuk mengelola stres itu yang pertama itu acceptance sih. Jangan denial kalau kalian itu lagi capek. Terima kondisi tubuh kalian itu lagi capek, mental kalian butuh istirahat, itu yang pertama. Jangan memaksakan diri kalau misalkan kalian ngerasa itu nggak mampu. Aku percaya bahwa keluar dari comfort zone itu baik, tapi untuk menyakiti diri kalian sendiri itu nggak baik gitu. Jadi yang pertama itu, kalian tuh harus bisa menyeimbangkan di mana kapasitas, prioritas kalian itu dalam akademik dan juga dalam kompetisi misalnya. Jadi ingat batas diri kalian itu segimana. Make sure kalau kalian itu bisa ngehandle itu semua. Dan kalaupun misalkan kalian overwhelmed di tengah-tengah, ya udah nggak apa-apa. Accept kalau kalian itu overwhelmed, take a break, istirahat dulu bentar, entah itu kalian healing atau cuman makan mie, makan tteokbokki, terserah. Yang penting itu bisa bikin kalian itu bangkit lagi, baru setelahnya kalian lanjut lagi. Nggak usah ada yang namanya kata gagal nih, aku nggak bisa, itu menurut aku kalian hanya perlu istirahat saja. Jadi istirahat itu juga penting, walaupun kesibukan dan produktivitas itu juga penting gitu. Jadi kalau kalian udah capek, itu akan lebih prone ke stres kan, akan lebih cepat untuk kalian stres. Jadi ketika kalian dalam kondisi yang lebih stabil, belajar juga bakal lebih enak, ikut kompetisi juga bakal lebih enak. Jadi istilahnya itu adalah stabilitas yang kalian peroleh untuk diri kalian sendiri, baik itu secara spiritual ataupun fisik gitu. Oke, bener banget tuh teman-teman. Tadi udah dijelasin kan sama Kak Silvi bahwa istilahnya mungkin aku bisa bisa bilang bahwa siapkan ruang kecewa teman-teman di hati teman-teman. Jadi seperti Kak Silvi ini ikut banyak lomba tapi gak semuanya lomba menang. Karena orang lain hanya melihat kita ketika kita menang. Oke, ketika kita kalah orang lain nggak tahu teman-teman, tapi itu menjadi pembelajaran diri bagi diri kita kayak gitu. Jadi dulu Kak Baik ikut lomba debat, apakah pertama kali ikut lomba debat Kak Baik menang? Kak Silvi menang? Waktu pertama kali ikut, jujur ya, jujur, waktu itu aku menang. Oke. Cuman setelah itu aku nggak pernah menang lagi. Oke. Jadi menangnya itu di awal banget dan nggak pernah menang lagi. Di saat itu aku ngerasa, loh, kok aku nggak menang lagi ya gitu. Terus kayak kok kalah terus ya, apa aku kurang usaha atau aku kurang apa gitu. Tapi ternyata itu sampai aku sebenarnya waktu awal kuliah, aku tuh bilang ke orang tuaku, kalau aku tuh nggak mau ikut debat lagi. Udah cukup aku di SMA, karena aku nggak ngerasa aku tuh ada potensi di situ. Tapi ternyata setelah aku coba di universitas, ternyata jalanku terbuka besar ya di universitas. Dan berkat usahaku dan juga partner debatku ya tentunya teman-temanku, itu aku bisa lihat diriku berkembang sampai akhirnya menang lomba sana sini gitu. Tapi mungkin ya, yang aku mau nambahin buat tadi ya, kalau kalian itu stres, jangan takut untuk seek help ya, tolong. Baik itu dari teman-teman kalian, ataupun mungkin kalian butuh professional help, itu tolong jangan takut untuk mencari bantuan profesional. Karena itu mungkin akan ngebantu kalian banget untuk kedepannya gitu. Oke, benar. Bukan berarti ketika kalian kalah, kalian harus lelah, kemudian kalian akan menjadi orang yang istilahnya ya udah kalah lah kayak gitu ya. Iya, Nggak betul. boleh kayak gitu. Jadi Nggak kalau boleh. misalkan kalian lelah, kalian pengen nangis, cerita sama teman kalian, terus cerita professional help, Iya, bantuan professional help. profesional itu perlu. Kalau misalkan kalian udah merasa burning out nih sampai ada mohon maaf mungkin sampai ada ingin tindakan-tindakan di luar yang membahayakan diri kita, segera cari bantuan profesional seperti itu. Oke. Kemudian kita udah bicara banyak nih Kak. Iya. Udah berapa menit nih ya? Saya kurang tahu nih. Udah berapa menit Kak? Oke, ada berapa menit? Bentar ya. Oke. Oke. Sebelum itu, Iya. sebelum kita mengakhiri ada Q&A.
Oke. Oke, ini tadi sebenarnya aku sedikit narsis ya sebenarnya. Ada Aku ada tadi lihat loh postingannya. oh iya. Iya. Jadi sedikit narsis jadi kayak ya udahlah foto daripada gabut habis itu captionnya titip Q&A nih, open Q&A. Iya. Oke, mungkin aku nggak usah bacain aja ya. Gak usah bacain ini dari siapa, tetapi langsung bacain nih. Boleh, boleh. Oke, pertama tentunya adalah tips and trick udah tadi. Udah Udah dibahas, dijawab. udah dijawab. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari story IG saya. Itu mengenai bagaimana sih Kak pandangan Kakak terhadap dunia kuliah. Dunia kuliah ya. Ya, tadi kan pandangan kalau pertama tadi kan tentang mahasiswa nih. Iya. Ini. Kemudian ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih Kak kuliah itu? Mungkin ini maba yang tanya ini. Oke, bagaimana sih Kak kuliah itu? Pandangan Kakak lah terhadap dunia kuliah. Oke. Belakangan ini kayaknya banyak banget maba yang nanya ke aku ya gitu. Maba 25 mungkin ya, atau yang belum masuk kuliah. Dunia kuliah itu mungkin di sosmed kayak ngeri banget gitu ya. Oh, ngeri banget. Ngeri banget Ngeri gitu. banget sih. Kayak ada fake friend lah, aduh bener, gitu bener, kan, bener. circle-circlean gitu. Tapi menurutku dunia kuliah itu sangat adaptif ya. Perlu banget yang namanya adaptabilitas itu. Jadi kalau kalian itu seorang mahasiswa, kalian tuh nggak kayak di SMA yang cuma dituntut untuk baca buku, belajar, ujian gitu. Bener. Tapi di kuliah itu kalian dituntut untuk berpikir kritis, untuk bisa menjadi seseorang yang nggak cuman baca buku, tapi juga kalian itu bisa menyampaikan pikiran kalian, kalian juga bisa untuk berkoneksi dengan yang lain, berinteraksi dengan teman-teman kalian, berinteraksi dengan dosen gitu. Jadi istilahnya selain adaptif, kalian itu juga sebagai mahasiswa itu harus mandiri, harus dewasa gitu kan. Karena bukan cuma dari segi umur ya, tapi sebagai sivitas akademika, yang dimana kuliah itu menurut aku merupakan sebuah privilege yang belum tentu semua orang punya. Bener banget. Iya kan? Jadi jangan sampai ilmu kalian itu nggak dipakai gitu aja. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang berpendidikan, kita juga tentunya harus hati-hati dalam berbicara, harus juga mengatakan hal-hal yang sesuai lah ya, jangan mengatakan hal-hal yang kayak ya sepertinya kurang dewasa ataupun nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di perkuliahan seperti itu. Mungkin kalau kalian takut itu nggak apa-apa ya, tapi nanti di kuliah kalian juga bisa kok ketemu orang-orang yang seru, banyak juga opportunity, kayak misalkan opportunity buat penelitian lah, bikin jurnal lah, magang lah, itu kalian bakal ketemu sama banyak banget orang dan bakal bisa ngerasain banyak banget lingkungan yang bikin kalian improve gitu. Jadi bukan cuman jeleknya doang ya gitu, ada juga positifnya. Oke. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, ini mungkin aku bacain ya, bacain aja gak sih? Dari Najwan Ali Alifandi. Oke, halo Najwan. Gini pertanyaannya ya. Apa visi misi Kakak agar dapat berprestasi pada fakultas? Apakah fakultas berandil besar dalam itu dan apakah tantangan terbesarnya? Oke, ini gimana ya? Ini aku baca aja ya. Apa visi misi agar dapat berprestasi dan apakah fakultas berandil besar dalam itu dan apakah tantangan terbesarnya? Ada 3 nih. Pinter banget ya. Satu pertanyaan tiga poin yang langsung di-strike ini. Oke, mungkin visiku itu ya, sebagai anak kuliahan, aku tuh selain survive ya, itu pertama, survive. Terus kedua itu juga IPK aku bagus, lulus tepat waktu. Terus yang ketiga itu berprestasi, kompetisi, entah itu berdampak ataupun dan sebagainya. Sekarang itu visi aku tuh bukan cuma ikut kompetisi doang ya. Jadi aku tuh juga sempat bilang waktu di seleksi Mapres kemarin, kalau aku itu pengen berimpact. Jadi bukan cuma berdampak untuk diri aku sendiri, tapi aku pengen punya impact ke orang-orang juga. Menurutku itu adalah satu hal yang masih aku kembangkan sampai saat ini. Jadi misiku dalam menjalankan hal itu tentunya ya mungkin ikut kayak kegiatan-kegiatan, membangun komunitas seperti komunitas debat itu salah satunya. Mungkin aku akan ikut di berbagai kevoluntiran juga ya gitu. Jadi aku juga cukup tahu ya dengan isu-isu kayak isu sosial, misalkan seperti itu, isu gender, isu pernikahan dini, seperti itu. Aku pengen bisa menyuarakan hal itu. Setidaknya aku pengen suaraku itu bisa membawa perubahan seperti itu. Jadi misi aku saat ini yang utama adalah membawa impact gitu ya. Nah untuk kontribusi dari fakultas nih,
FISIP ya, FISIP. FISIP nih. Mungkin Oh, nggak ada di sana ya? nggak ada FISIP ya. Sebenarnya kalau dari kontribusi fakultas untuk beberapa bulan belakangan ini aku sangat terbantu ya, jujur. Karena beberapa lomba yang aku ikuti belakangan ini itu disupport sama fakultas, baik itu dalam hal pembinaannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi fakultas cukup berkontribusi bagi prestasi aku. Jadi sebenarnya intinya kalian itu reach out aja ke fakultasnya. Oke. Jangan nunggu fakultas yang reach out ke kalian. Pasti bantu kok gitu. Oke, pasti bantu. Jadi mungkin pembelajarannya teman-teman. Jadi di dunia kuliah itu mahasiswa yang harus berandil besar. Betul. Nah, mahasiswa yang harus bergerak gitu. Jadi kayak kalau mungkin di SMA atau di MAN-nya dulu mahasiswa yang carilah, ayo anak-anak siapa yang mau ikut ini kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang kalian sebagai mahasiswa kalian yang harus cari-cari info lomba, cari-cari info info magang mungkin ya yang mungkin masih libur ini dalam kondisi magang, info magang kayak gitu. Itu boleh sekali seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oke. Gak usah disebutin Kak namanya. Oke, gak apa-apa, gak akan saya sebutin. Oke, pertanyaannya adalah apa perasaan kakak ketika mendapatkan gelar Mapres? Perasaan. Satu, Ya. unbelievable sih ya. Oke. Iya. Karena jujur kan saingannya ada Mapres tahun lalu juga gitu. Jadi aku tuh kayak, aduh kayaknya kesempatan aku untuk menang itu dikit gitu kan aku mikirnya. Tapi ternyata saat dapat aku tuh kayak ngerasa nggak percaya sekaligus bangga gitu ya. Dan saat aku kasih tahu orang-orang terdekat juga kayak congratulates aku gitu. Jadi overall aku happy sih. Tapi juga ada kayak tanggung jawab ya untuk membawa nama FISIP gitu sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Beban yang sangat besar tentunya dibarengi rasa bangga yang sangat besar dan dibarengi beban yang sangat besar. Pressure. Ya, mungkin kalau yang teman-teman kalau misalkan udah kalah, oh ya udah gitu ya. Sebenarnya kalau yang menang ini sebenarnya lebih beban teman-teman kalau menang. Iya betul ya sih, tapi nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Oke, udah itu aja ada 3 pertanyaan tadi. Dari Najwan, kemudian dari satunya itu siapa yang tidak mau disebutkan namanya? Anonimus, oke. Ada 2 anonimus sebenarnya yang tidak bisa saya ucapkan karena ini nama Instagramnya cuma titik aja, gak tahu itu gimana. Oke, second account sepertinya sih seperti itu. Lanjut. Sekarang maba nih Kak. Iya. Ada musimnya maba. Nah, iya, betul. Sekarang sebagai penutup, seperti episode sebelumnya lah. Kasih sambutan dong ke para maba dan ajakan tentunya. Oke. Untuk maba FISIP 2025 aku ucapin welcome to FISIP. Jurusan apapun kalian, semangat untuk perkuliahan kalian. Jangan lupa untuk take a chance. Satu pesan dari aku ketika kalian menjadi seorang maba, kalian itu ada di masa discovery. Which means that if you want to try for something new, there's nothing for you to lose. Because even if you lose, that losing is a lesson for you to learn gitu. Jadi nothing to lose itu adalah moto aku saat maba. Oke, nothing to lose. Jadi ya misalnya terbiasalah untuk kalah karena kalah itu menjadi pembelajaran. Betul. Seperti itu. Jadi gak usah terlalu stres teman-teman kalau misalkan IP-nya ini mungkin udah keluar ya ini. Satu video ini udah muncul mungkin IP-nya udah keluar. Jadi mungkin kalau IP semester ini mungkin kok gak sesuai sih, bisa dikembangkan di semester selanjutnya. Seperti itu. Oke, udah? Sudah. Ada tambahan lagi? Mungkin dari Alan ada tambahan. Selamat datang sekali lagi. Selamat datang kepada mahasiswa baru di Fakultas FISIP maupun di Universitas Jember. Semangat menjadi bagian dari keluarga besar Civitas Akademika Universitas Jember. Seperti itu. Oke. Lanjut nih Kak. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Nggak perlu lanjut lagi. Lanjut apa nih? Iya. Closing. Aku tadi udah bingung juga lanjut apa ini ya. Ternyata udah selesai nih teman-teman. Oke, baik, terima kasih Kak. Baik Sylvie. Oke, panggilannya siapa Kak? Sylvia. Oke, Kak Sylvia karena udah jadi bintang tamu saat ini, narasumber yang tentunya udah memberikan cerita-cerita, kemudian bagaimana sih pandangannya manajemen stres juga tadi. Itu sudah menurut saya udah sangat luar biasa sekali.
karena kita bisa melihat ya apa yang disampaikan oleh Kak Sylvia itu daging dan yang menyampaikan pun daging teman-teman. Kan Kayak gitu. manusia ya, ada Iya dagingnya. manusia maksudnya. Maksud saya kayak yang disampaikan itu berbobot dan yang menyampaikan juga mahasiswa yang berbobot dan berprestasi tentunya. Oke. Mungkin kalau yang menyampaikan itu saya mungkin sedikit ya. Enggak lah, calon Mapres 2026. Amin. Alhamdulillah. Dapat restu teman-teman tahun 2026 nanti saya yang duduk di sini. Enggak apa, ganti posisi kita. Oke, amin. Oke, lanjut mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih karena Terima kasih juga. udah dari tadi udah full ceria kita di sini. Mungkin teman-teman yang ikut nonton podcast ini agak sedikit bingung nanti. Kenapa sih dari tadi ceria terus? Soalnya kita gak bisa kaku-kaku. Betul, mood management. Mood management kayak gitu. Oke, mungkin itu saja podcast pada hari ini. Pada saat ini, podcast ini kemudian akan ditutup dalam hitungan 3, 2, 1.